Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel saya, Mesin Penetas Telur Kediri. Semoga kalian selalu dilancarkan dalam mencari rezeki dan dalam keadaan sehat selalu, amin. Untuk kali ini saya akan mereview kapasitas 400 butir, dan tipe ini sudah dilengkapi dengan rak etser. Nanti saya perlihatkan seperti apa dalamnya. Ini tipenya rak roll yang 300 butir dari bagian atas ini. Yang kedua, ketiga ini perputarannya sudah otomatis. Jadi ini untuk pembalikan telur usia 1 sampai 18 hari untuk telur ayam ya. Jadi usia setter telur perputaran bisa ditaruh di bagian rak roll seperti ini. Dan untuk masa penetasan 3 hari terakhir, telurnya bisa ditaruh di bagian bawah ini. Jadi di sini saya lengkapi dengan rak etser, rak manual seperti ini karena memang request dari konsumen seperti ini. Ini kapasitasnya berarti total kalau dijumlahkan 400 butir, dan sudah full otomatis karena kelembapannya menggunakan seperti ini. Di sini bagian atas ada baskom yang ada mist maker ya, mesin penghasil uap, ada pelampungnya juga. Dikasih air penuh pun tidak masalah, maksudnya penuh itu masih ada space di bagian tutup ini sama pelampung, jadi masih ada jeda. Nanti kabutnya bisa biar bisa naik ke atas, terus nanti ditiup oleh kipas akan langsung keluar dari bagian lubang ini, dan nanti akan, kalau misalkan bersamaan dengan pemanas, kipasnya nanti akan bisa langsung ke samping. Dan kalau misalkan pemanasnya kebetulan sudah off, maksudnya sudah maksimal, nanti bisa langsung keluar dan bisa langsung menyeluruh di bagian dalam mesin. Dan ini tiap rak saya kasih stop kontak sendiri ya, seperti ini. Nantinya biar kalau misalkan ada salah satu yang tidak digunakan, bisa langsung dicabut saja ya, biar bisa mengirit watt daya yang terserap. Dan untuk penempatan sensor ada di bagian belakang. Di sana ya saya taruh di bagian tengah-tengah ya, antara rak 2 bagian atas sama rak 2 bagian bawah. Jadi intinya saya taruh di tengah biar bisa maksimalkan suhu tersebut. Untuk kipas setiap rak ada 2 buah ya, ini biar suhu yang dihasilkan itu bisa merata. Dan untuk penampilannya seperti ini, ada 2 pintu karena ini juga cukup tinggi ya. Kalau misalkan kapasitas 400, ada 4 buah ventilasi, bisa diputar seperti ini. Ada 4 buah titik di sini. Dan untuk komponen mesin saya taruh di bagian atas ya. Nantinya kalau misalkan ada trouble bisa dibuka di sini dengan membuka skrup yang ada di samping ini. Untuk komponen termostat masih menggunakan STC 3028 untuk temperatur suhu dan kelembapan ya di bagian ini. Terus timernya menggunakan tipe Omron, ini cukup bandel. Kalau biasanya mesin full otomatis itu yang trouble ya, ini saya kasih tahu saja, rata-rata di mist maker. Mist maker memang dari pabrikannya memang bawaannya seperti itu. Biasanya bisa menguap sendiri, mengeluarkan kabut harus sampai di bagian bagian mesin tetas, bagian dalamnya itu sampai basah. Biasanya seperti itu. Jadi harus punya cadangan lah
paling tidak punya satu cadangan kalau misalkan sewaktu-waktu meshmaker ya yang ada di dalam ini kalau misalkan rusak itu nantinya bisa diganti kalau misalkan punya cadangan. Ini kebetulan tadi sudah sehari semalam ini saya tes ya, tes fungsi mesin tetes ini sampai ininya ini coba basah semua. Dan kebetulan ini pesanan dari Bapak Panji ya yang ada di Grobogan, Jawa Tengah. Beliau pesan kapasitas 400 tapi yang satu rak dibuat rak hatcher, rak masa penetasan. Dan untuk ini bagian samping di sini pemanas. Kenapa saya tidak kasih engsel di bagian samping? Karena memang dari segi tampilan itu lebih bagus seperti ini dikasih sekrup, tapi memang susahnya kalau kita mau melihat bohlam mana yang putus mana yang berfungsi itu mungkin agak ribet ya, harus melepas sekrup yang ada di sini. Tapi itu mungkin ini memang produksi saya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau request yang pakai apa namanya bukaan samping pakai engsel itu pun nggak masalah. Tapi kalau menurut saya dari segi penampilan itu lebih bagus seperti ini, lebih rapi seperti itu. Dan untuk bagian belakang di sini ada selang satu itu dari kipas yang meniup kabut ya, yang bagian sini di sini, dan arahnya langsung ke dalam baskom ini yang meniup kabut. Dan yang satunya selang ini nantinya langsung ke dalam mesin, dan ini nanti akan mengeluarkan kabutnya lewat sini. Oke, jadi setiap rak saya kasih lubang satu-satu. Tujuannya apa? Ini nantinya bisa memaksimalkan perataan suhu seperti itu. Ini setiap sudut saya kasih siku ya. Ini insya Allah sudah aman kalau misalkan pengiriman jarak jauh. Dan untuk kaca ini saya pakai akrilik. Ini akrilik ya, dan sudah cukup lebar ya kalau misalkan mau melihat telur yang ada di dalam mesin penetas. Gagangnya seperti ini pun juga kalau misalkan ada stoknya seperti ini saya kasih seperti ini. Ini juga ada aluminiumnya untuk bagian tengah penutup. Dan untuk ketebalan triplek ya, ini saya dindingnya bahan box menggunakan triplek dengan ketebalan 1,2 cm. 1,2 cm untuk bahan boxnya ya. Dan bagian dalam semua ini menggunakan aluminium foil, jadi suhu yang dihasilkan biar stabil ya ada di dalam mesin penetas. Semuanya menggunakan aluminium foil. Oke bosku, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa selalu berdoa agar senantiasa diberikan kelancaran dalam berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak pemula.